Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak. Ya. Perkenalkan saya Wina Tursina, CGP Angkatan 9 Kota Bandung. Mungkin Bapak perkenalan untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nana Suryana, kebetulan menjabat sekolah di 148 di Bandung ini, dan mudah-mudahan beberapa dari guru yang ikut di CGP atau dari guru penggerak, mudah-mudahan semuanya lancar saja. Amin, Bapak. Izin Bapak meminta waktu luangnya untuk wawancara terkait pengalaman atau sharing-sharing terkait pengalaman dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Seringkali memang kepala sekolah khususnya itu dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang mungkin setiap hari ya Pak, dan Bapak dituntut untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang pertama, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ini Bu ya, kalau kita sudah berbicara mengenai bujukan moral, itu kalau kita tidak bisa hati-hati dengan hal ini bisa membahayakan. Kalau kita berbicara kepada atau mengatakan ini adalah fisik, itu mudah karena ada rumah sakitnya yang bisa kita rujuk. Tapi kalau sudah mental, ini yang luar biasa, sehingga kita harus sangat hati-hati dengan hal ini, karena ini bisa merusak kepada bukan hanya pada hari ini mungkin selama dia hidup salah kita mengambil keputusan, mentalnya kita kena, selamanya akan sakit. Makanya kita untuk mengambil sikap hal ini sangat hati-hati sekali. Kita harus banyak rujukan, kita harus banyak sandaran, baik aturan yang dilakukan di sekolah maupun aturan yang berlaku di masyarakat. Makanya untuk hal ini sangat-sangat hati-hati, dan semua itu kita tidak langsung dijudge di situ atau diberikan solusi di situ, tapi betul-betul kita harus dicerna dulu, dipahami dulu, baru kita bersikap. Gitu. Baik Bapak, izin konfirmasi, jadi ketika Bapak mengidentifikasi kasus apakah ini dilema etika atau bujukan moral, yaitu dengan kehati-hatian dan mencari rujukan atau aturan, baik aturan setempat atau aturan di sekolah ataupun regulasi yang ada, gitu ya Pak. Baik Bapak, selanjutnya selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kita ini, jadi kalau kita mengambil sikap kedua dari yang kita akan putuskan yang satu, kita harus mengambil atau mulai dari identifikasi dulu. Tidak ada hal yang sama, pasti akan berbeda kalau sudah kita diidentifikasi. Mulai dari mana mengidentifikasinya? Kalau anak itu mulai mengidentifikasi dari guru kelasnya. Kita menanya keseharian dia bagaimana, mulai masuk sampai dia akhirnya bagaimana. Yang satu, yang keduanya mengidentifikasi adalah orang tuanya, keseharian di rumahnya bagaimana, dan dia bersikap ke sekolahnya bagaimana, cara bagaimana dia mendidik anak atau mengajar anak di rumah, sehingga kita dipadukan, sehingga akan bisa diputuskan dan tidak akan sama kalau kita dari mulai identifikasi. Permasalahannya akan berbeda, kasusnya akan berbeda, sehingga kita menyikapi bahwa kita bertindak akan sesuai. Kenapa? Karena kita sudah lengkap dari identitas tersebut.
Baik Bapak, jadi ketika Bapak menjalankan pengambilan keputusan diawali dengan mengidentifikasi masalah-masalah yang ada, juga mencari informasi-informasi dan fakta-fakta dari berbagai aspek, tadi ada guru, ada siswa gitu, ada orang tuanya, sehingga komplit gitu ya. Ketika untuk melakukan sebuah keputusan atau mengambil sebuah keputusan. Mohon izin Bapak, bagaimana gambaran atau contoh ketika Bapak dihadapkan pada kasus yang dua-duanya memiliki nilai kebajikan yang sama-sama benar gitu. Dan bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Contohnya kita tidak kita dulu ya, kita ke guru dulu. Contoh kita kasus yang berat itu memutuskan anak itu dia sekolah terus di sini atau kita ikuti orang tuanya. Contoh yang namanya tidak ada yang namanya anaknya, begitu kita berbicara kepada orang tuanya harus menerima. Satu sisi kita kalau mengikuti orang tuanya, anaknya sampai kapanpun tidak akan berubah. Ini dua mata sisi yang sangat-sangat hati-hati sekali. Sisi lain, orang tua harus bisa mengambil sikap dari informasi kita. Sisi lain, anak pun kita harus selamatkan juga. Jangan sampai informasi ini sampaikan kepada orang tua langsung menjudge. Ini langsung diambil diambil oleh dia, tidak sekolah, yang akhirnya kan ruginya dua-duanya. Nah, kebijakan ini yang sangat luar biasa. Yang pertama, bagaimana dipahamkan orang tuanya. Yang kedua juga anaknya terselamatkan, sehingga kita memberikan alternatif. Contoh, kita mengajak gurunya kalau bisa ini ditambah pelajaran sesudah pulang sekolah, itu juga bisa kita. Atau misalnya kita mempunyai rujukan lebih hebat, lebih bagus, dan lebih bisa ditangani kalau di tempat lembaga lain, sehingga orang tuanya terselamatkan, anaknya pun pasti ada berubahnya. Nah, ini persoalan ini yang dilematis. Kita menyelamatkan anak atau kita mengikuti orang tuanya. Ini kayak begini. Tapi kalau kita hati-hati, kita bisa diterima oleh orang tuanya. Insya Allah orang tuanya juga senang, anaknya juga selamat. Jadi setelah Bapak melakukan langkah-langkah atau prosedur memahamkan orang tuanya, memahamkan anaknya, bahkan mengambil beberapa alternatif yang bisa diambil, banyak positifnya gitu ya Pak, untuk orang tua ataupun anaknya. Jadi itu yang Bapak jalankan selama ini. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya kita kan kalau tidak bisa ditangani, kita tidak bisa memberikan informasi yang bisa diterima oleh mereka. Kita suka berbicara dengan dinas, atau kita berbicara dengan wasbin, pengawas bina. Kita berbicara, begitu ada yang lebih tinggi daripada kita, dan mereka pun berbicaranya akan lebih konkret. Waktu kita berbicara tidak ada yang namanya hal yang kita bisa simpulkan. Begitu bicara dengan orang lain yang lebih tinggi, mereka lebih terbuka, sehingga kita bisa menyikapi, ini permasalahannya di sini ternyata. Nah gitu. Nah ini kita selalu dilakukan hal itu, karena kadang-kadang mereka itu agak sedikit mungkin canggung atau merasa kurang begitu leluasa. Tapi kalau bicara dengan orang lain, mungkin dengan orang lain akan dapat, maka semuanya akan mengena gitu. Ini ternyata di sini bermasalahnya. Nah, sehingga kita bisa memutuskan dengan mudahnya. Gitu. Lebih baik ketika Bapak dihadapkan kepada beberapa permasalahan yang Bapak anggap efektif itu ketika ada permasalahan yang belum bisa diputuskan dengan rekan sejawat, itu bisa dengan
sharing dengan wasbin ataupun dinas tempat. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan ketika Bapak mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Mungkin selama ini ada tantangan-tantangan khusus yang pernah Bapak alami ketika mengambil sebuah keputusan. Ya, membersiko Bu, sangat berisiko sekali. Karena yang namanya kita memutuskan itu kan harus dipahami oleh mereka. Jadi jangan sampai kita memutuskan yang menjadi down. Ini Pak yang paling sulit. Banyak hal-hal yang kita putuskan itu bagaimana mereka itu menjadi senang, menjadi gembira, menjadi sukses. Kenapa? Karena kita hasil dari identifikasi, hasil dari obrolan, hasil dari aturan. Nah, begitu kita putuskan, mereka pun menjadi senang. Nah, akan tetapi kalau kita memutuskannya tidak pakai sandaran, kita menjadi apa? Akan menjadi banyak masalah gitu. Padahal cuma satu yang kita yang salahnya itu, tapi efeknya itu sangat luar biasa. Ya alhamdulillah dengan kehati-hatian itu kita ya meskipun bagaimana yang namanya orang lah, ada juga yang tidak puas karena yang namanya orang mah tidak ada yang sempurna itu, selalu ada. Meskipun perasaan kita itu sangat sangat ideal, meskipun perasaan kita sangat benar, tapi kan orang lain belum tentu. Ini yang menjadi kadang-kadang juga kita itu butuh dari pengalaman lain atau hal lain, bagaimana cara kita menyikapi, bagaimana cara kita memutuskan sesuatu masalah dengan lebih efektif kembali. Baik, tantangannya sangat menantang sekali gitu ya Pak ya, dengan berbagai orang yang isi kepalanya berbeda-beda gitu ya Pak ya, sehingga Bapak harus tidak mungkin bisa memuaskan semua gitu ya Pak. Selanjutnya Pak, apakah ketika Bapak menghadapi tantangan dalam memutuskan dilema etika, kasus-kasus yang ada itu memiliki jadwal tertentu atau langsung menyelesaikan di tempat itu, atau memiliki jadwal-jadwal yang memang Bapak harus menyelesaikan permasalahan yang ada, bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan? Jadi hal-hal yang ini begitu yang berbicara yang sudah kita sampaikan tadi, berbicara mengenai etik ya, etik yang dengan mental, kita tidak bisa langsung menjudge, langsung memutuskan, tapi kita harus betul-betul mencermatinya, sehingga kita tidak bisa begitu ada informasi langsung kita putuskan, tidak bisa. Kita tampung dulu, sudah tampung kita diminta waktu untuk berpikir yang lebih baik lagi, sehingga kita akan menjadwal ulang pertemuan itu, sehingga kita mendapatkan informasi yang lebih akurat lagi, sehingga begitu kita temu yang kedua atau ketiga atau berapa kalinya, itu luar biasa kita bisa menyampaikannya, bisa memutuskannya yang semuanya menerima gitu. Jadi ada kehati-hatian tadi ya Pak, bahwa Bapak membuat jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus itu dengan ingin informasinya lengkap dulu atau identifikasi permasalahan yang ada dulu, begitu ya Pak? Iya. Adakah seseorang nih atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang pertama mungkin yang paling mudah adalah teman-teman yang mengidentifikasinya, baik guru atau siapa yang kita bicara itu, semuanya yang terbuka itu. Dari keterbukaan itu semuanya bisa jalan lancar. Akan tetapi kalau ada sesuatu yang tidak terbuka, tidak transparan, atau mungkin informasinya yang tidak jelas, ini akan mempersulit. Sehingga kita butuh dengan guru, butuh dengan polas, butuh dengan orang tua, itu semuanya begitu kita bicara semuanya adalah yang konkret, yang asli, yang tidak ada disembunyikan. Itu akan mudah dibanding
bicaranya ke A tapi bidikannya ke B, ini tidak sama ini. Makanya kita sangat-sangat hati-hati, sangat-sangat dalam memutuskan suatu permasalahan itu tidak menggampangkan dan tidak merasakan bahwa kita itu lebih hebat. Yang itu yang kadang-kadang perasaan kita tuh saya lebih mampu. Begitu dijabarkan ternyata kita lebih kurang, gak apa. Makanya kita selalu memberikan informasi kepada yang lain dan jangan menganggap bahwa kita itu orang yang lebih dibanding orang yang lain. Nah, maka kalau kita merasakan bahwa kita lebih hebat akan menutup orang lain, maka kita terbuka sehingga informasi dari manapun akan kita tampung, akan kita terjemahkan sehingga kita merasa enjoy saja gitu. Nah, maka janganlah kita mempunyai perasaan bahwa kita itu lebih hebat dibanding orang lain. Akan tetapi kita lebih mulia meminta informasi dari yang lain sehingga apa yang kita putuskan mengena kepada sasarannya. Baik, berarti ada kolaborasi gitu ya Pak dengan guru-guru, dengan komite, dengan orang tua siswa ketika Bapak memutuskan sesuatu gitu ya Pak. Iya. Dan dari semua hal yang telah Bapak sampaikan itu pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika Bapak mengambil keputusan dilema etika? Yang pertama adalah semua kasus itu adalah merupakan ilmu. Yang kedua, semua permasalahan itu kita dijadikan tempat pijakan untuk kehati-hatian, untuk menambah pengalaman, untuk menambah pengetahuan. Dengan cara itu kita semuanya dihadapi dengan tenang, dihadapi dengan kesabaran, dihadapi dengan penuh perasaan dan kekeluargaan. Jadi ketika ada kasus, Bapak menganggap bahwa kasus itu adalah Ilmu. masalah itu adalah pijakan kehati-hatian gitu dan menambah pengalaman, menambah pengetahuan gitu. Itu yang Bapak ilmu yang pembelajaran yang Bapak petik ketika Bapak menghadapi berbagai permasalahan. Iya, Bu. Jadi kalau kita bekerja tidak punya masalah, itu monoton. Tidak menambah pengetahuan, kita tidak menambah rasa kebersamaan, tidak ada. Tapi begitu ada sesuatu hal, semuanya kita rangkul. Jadi ada merasa kesetiakawanan, ada merasa kebersamaan, ada merasa kekeluargaan. Itu kalau kita sikapi, jangan ada yang namanya permasalahan itu dianggap sepele. Tapi permasalahan itu merupakan suatu bukan anugerah ya, tapi suatu mendatangkan inspirasi, aspirasi dan merasakan akan menumbuhkan kekuatan untuk memimpin, kekuatan untuk kerjasama itu. Jadi dengan adanya hal-hal yang di luar dugaan kita, itu betulnya kita subhanallah menambah pengetahuan. Kalau kita ingin enjoy saja itu akan monoton. Bahkan kita tidak menjadi shock nantinya apabila ada sesuatu padahal kecil masalahnya gitu. Karena kita tidak punya pengalaman begitu, orang lain dianggap kecil, orang lain tidak dianggap tidak bisa, orang lain itu tidak perlu. Nah, kita akan menjadi orang bodoh, kita menjadi orang yang penakut mungkin atau orang pemarah. Tapi begitu kita insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bijak, yang ingin dan selalu diinginkan orang yang lain. Kenapa? Karena kita selalu merangkul, selalu kita bareng-bareng. Dan itu karena punya prinsip tidak ada anak yang bodoh, tidak ada yang kita yang bodoh, semuanya sama. Hanya ada yang duluan, ada yang sedang saja, bahkan ada yang terakhir. Tapi semuanya sampai ke tujuan itu. Itu prinsip adalah di pendidikan itu. Terima kasih Bapak atas ilmunya, sharing-sharing terkait
bagaimana Bapak pengalaman Bapak ketika mengambil sebuah keputusan. Terima kasih atas waktunya, atas ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya sukses. Amin. Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Wini Josina, CGP Angkatan 9 Kota Bandung. Saya berasal dari SDN 148 Cibaduyut. Mohon izin Ibu, saya hari ini mewawancarai Ibu sharing terkait pengalaman dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, di mana tugas ini tugas di modul 3.1. Mungkin selama ini Ibu seringkali dihadapkan pada keputusan-keputusan yang seringkali diambil oleh kepala sekolah. Nah, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Pertama-tama saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Premelani, saya dari SDN 192 Ciburuy. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan, disampaikan oleh Bu Wina sebagai calon CGP Angkatan 11 ya Bu Wina ya? Angkatan 9. Cara saya untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral diantaranya yaitu saya mengamati dulu permasalahan yang terjadi, kemudian saya mengumpulkan informasi yang tentunya informasi itu informasi yang faktual, lalu saya menentukan keputusannya sesuai atau berdasarkan dengan peraturan-peraturan yang ada. Baik Ibu, izin konfirmasi, jadi Ibu mengidentifikasi kasus-kasus, apakah kasus itu merupakan dilema etika ataupun rujukan moral, pertama dengan mengamati, yang kedua dengan melihat fakta-fakta yang ada, yang fakta yang faktual, dan membandingkannya dengan peraturan atau regulasi yang ada. Seperti itu Ibu? Ya. Baik Ibu, izinkan soal yang nomor 2, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ketika pengambilan keputusan pastinya tidak jauh dari dikembalikan kepada aturan-aturan yang ada. Tetapi setiap pengambilan keputusan itu saya selalu menjalin hubungan dengan rekan sejawat, memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar dipahami karena selalu ada alasan di balik suatu kejadian yang terjadi, apakah itu kejadian itu betul-betul mengandung nilai kebajikan atau tidak. Boleh minta contoh Ibu, apakah pernah terjadi di sekolah yang Ibu sekarang pimpin ada kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan? Contoh kasusnya ketika ada guru PPK agama yang datang di sekolah saya. Kebetulan di sekolah saya sudah ada guru agama, guru PAI itu sama-sama honor dan mereka mengajar dengan baik, mereka melayani siswa-siswa dengan baik, dan saya harus mengambil keputusan untuk mengeluarkan salah satu dari dua guru tersebut. Ya, di situ dilema etika muncul. Saya memberi pertimbangannya seperti ini. Siapa yang kira-kiranya lebih dibutuhkan di Ciburuy? Kebetulan guru agama itu laki-laki dan perempuan. Ketika saya memilih laki-laki, kenapa saya memilih laki-laki? Bukan karena berbeda gender atau apa, tapi di sini kepentingan laki-laki itu dia bisa menjadi imam, dia bisa memimpin ketika adanya kegiatan-kegiatan keagamaan. Nah, disitulah saya memilih guru agama PAI yang lelaki. Itu juga saya tidak berdasarkan keputusan sendiri tetapi melalui musyawarah bersama guru-guru sehingga keputusan yang saya ambil tidak salah di hadapan guru-guru dan menjadikan kepentingan bersama yang menguntungkan bagi sekolah dan bagi pihak guru PAI tersebut.
Nah, yang untuk yang perempuannya saya carikan juga dia sekolah pengganti yang di Ciburui. Alhamdulillah sekarang dia sudah ditempatkan di SD yang lain sehingga tidak ada yang dirugikan dalam hal ini. Baik, itu dilema sekali ya Bu ketika ada permasalahan seperti itu. Mungkin Ibu bisa memberikan langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan ketika Ibu ada dilema etika tadi. Seperti yang tadi pertama saya jawab ya, bahwa langkah-langkah pertama tuh yaitu ada pengambilan informasi, mencari informasi terlebih dahulu, lalu saya datang ke lapangan untuk melihat bagaimana cara dia melayani peserta didik, karena seorang guru kan harus memenuhi memenuhi pelayanan yang terbaik kepada peserta didik. Lalu saya langsung turun langsung untuk mewawancarai dari berbagai pihak, diantaranya ini anak-anak atau guru-guru yang lain seperti wali kelas. Lalu setelah itu saya menganalisis untuk mengambil keputusan yang terbaik, mana yang terbaik berdasarkan dari informasi, turun ke lapangan, lalu mewawancarai berbagai pihak yang terkait dalam hal ini, yaitu langkah-langkah atau prosedurnya itu sudah sistematis ya Bu, dari mencari informasi, datang ke lapangan, bahkan Ibu melakukan wawancara terkait fakta-fakta yang ada di lapangan. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Secara spontanitas tergantung masalah yang kita hadapi di sekolah, seperti yang tadi ketika ada guru yang secara otomatis, secara spontanitas ketika mendapat informasi, oh ada guru PPK nih yang datang ke sekolah Ciburui, sedangkan ini ada 2, langsung kami bicarakan bersama-sama dengan guru yang bersangkutan, dengan senior-senior. Lalu setelah itu kami juga mengobrol dengan orang tua murid yang diwakili oleh komite, apakah mana nih yang terbaik buat anak-anak mereka, dan tetap kan ada salah satu yang dikorbankan, seperti itu Gina. Baik Ibu, jadi memang ketika pengambilan keputusan pasti ada hal-hal yang dipertimbangkan gitu ya Bu. Dan apa saja sih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu hadapi? Nah, tantangan yang dihadapi itu dalam pengambilan keputusan itu apabila kurang bisa diterima, itu yang menjadi tantangannya. Tentu saja kita harus bisa meyakinkan orang-orang yang terlibat dengan keputusan kita. Jadi memberikan masukan bahwa ini yang terbaik, mungkin yang terbaik itu ini, sehingga mereka dapat menerima apa yang kita jadikan sebuah keputusan. Berarti sudah tantangan antara pro dan kontra mungkin Ibu ya, ketika keputusan itu Ibu ambil. Apakah Ibu ketika menghadapi sebuah tantangan atau sebuah kasus dilema memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika, atau Ibu langsung secara spontan menyelesaikan di tempat, atau juga memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini ketika pengambilan keputusan dilema etika tersebut? Tidak ada jadwal tertentu dan tidak ada prosedur atau bentuk, tapi ketika ada masalah harus diselesaikan dengan baik hari itu juga. Jadi jangan menunda-nunda, sebisa mungkin harus selesai dan tidak terlalu lama, karena kalau terlalu lama pasti masukan-masukan akan lebih banyak lagi dan membuat kita lebih bingung untuk memutuskan sesuatu. Jadi baik, berarti ketika ada permasalahan langsung eksekusi permasalahan tersebut dan mengambil keputusan yang terbaik gitu ya. Baik Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Semua guru, selain guru-guru yang tidak ada batasannya, guru senior dan guru junior, karena
pendapat itu tidak hanya keluar dari guru senior aja, guru junior juga kalau misalkan pendapat itu bisa diterima oleh kita dan dapat menyelesaikan masalah yang terjadi itu, kenapa kita tidak menerimanya. Selain guru-guru, mungkin komite sekolah juga suka diminta bantuan. Kan masalah itu tidak hanya berdasarkan pembelajaran atau apa saja, mungkin banyak kan masalah di sekolah sesuai dengan gimana situasi dan kondisi masalah itu seperti apa. Kalau misalkan butuh untuk masukan dari komite atau dari orang tua, tidak menutup kemungkinan saya meminta pendapat dari orang tua atau dari semua guru yang ada, tidak terbatas hanya dengan guru senior saja. Baik Ibu, berarti ada guru, ada komite gitu ya yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan. Apakah ada seseorang atau orang lain di luar Ibu komite ataupun guru-guru yang membantu Ibu ketika mengambil sebuah keputusan? Tidak ada. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan dilema etika? Keputusan itu harus diambil secepatnya, karena kalau kita menunda-nunda, permasalahan akan semakin banyak dan menumpuk yang membuat kita tidak dapat mengambil keputusan dengan jernih. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga ini bisa menjadi pengalaman yang berharga, khususnya bagi saya, umumnya bagi semua halayak dalam mengambil keputusan, terutama keputusan-keputusan yang berbasis nilai kebajikan, sehingga membuat kita dilema dalam mengambil keputusan tersebut. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.